5, 6, 7, 8. Dance with me in my bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah Nek, perkenalkan saya Putrina Permata, mahasiswa Fakultas Keperawatan UNAN. Di sini tujuan Putri ini memberikan sedikit informasi kepada Nenek tentang bencana pandemi COVID-19 dalam kelompok usia lanjut dalam menghadapi bencana COVID-19 ini. Nah, di sini Putri ingin meminta waktu sedikit. Apakah bisa, Nek? Coba dulu. Bisa. Oke, baiklah. Baiklah, Putri ingin menjelaskan beberapa informasi kepada Nenek. Nah, di mana di masa pandemi ini saat ini kondisi psikososial yang banyak memakan korban terinfeksi COVID-19 sangat mengkhawatirkan masyarakat, terutama bagi lansia. Berbagai goncangan psikologis seperti kecemasan, ketidakberdayaan karena mengalami trauma akan bencana, hilangnya rasa percaya diri, muncul kekhawatiran, bahkan memunculkan gejala fobia, yaitu perasaan takut yang berlebihan. Nah, maka dari itu sebelumnya Putri mau tanya, Nek, apakah Nenek tahu virus corona, Nek? Virus corona itu virus yang berasal dari negara Cina, Nek. Virus corona. Itu tuh bisa menularkan dari manusia ke manusia gitu, Nek. Jadi saat ini Indonesia dan dunia telah dihadapi oleh virus corona tersebut. Oleh karena itu, jika kita berada di luar rumah, dianjurkan untuk memakai masker dan face shield gitu, Nek, APD yang lainnya, dan diusahakan untuk menjaga jarak kita dengan orang gitu, Nek. Nah, jika menyentuh benda, Nenek diharuskan untuk mencuci tangan secepatnya agar menghindari dari virus tersebut. Nah, ya, Nek. Selanjutnya, situasi demikian dapat menurunkan motivasi untuk mempertahankan hidup selanjutnya. Selain implikasi psikososial yang pada umumnya muncul di kalangan lansia, biasanya mereka mengalami pengalaman traumatis di mana daya penyesuaian satu individu dengan individu lainnya akan mengalami kendala. Lansia di daerah bencana karena hidup dengan kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya, maka memunculkan perasaan gelisah, sedih, tak berdaya, dan bingung. Trauma yang muncul ini bersifat kolektif dan memberikan dampak psikososial pada usia lanjut. Beberapa gejala yang pada umumnya muncul akibat bencana yaitu ingatan yang senantiasa mencekam berbagai bayangan tentang trauma. Terus juga perasaan seolah-olah trauma muncul kembali. Terus jadinya mimpi buruk, gangguan tidur, gangguan makan. Apakah Nenek susah makan? Ada gangguan makan dan gangguan saat mengingat trauma dan ketakutan. Dan juga ada juga kondisi apabila kewaspadaan itu yang berlebih terhadap bencana tersebut. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi kecemasan dalam menghadapi bencana pandemi saat ini, sangat dianjurkan trauma healing pada lansia. Hal ini bertujuan untuk menyembuhkan luka trauma yang dialami oleh korban, terutama pada lansia. Lansia apa? Lanjut usia, Nek. Usia kayak di atas 60 tahun usianya, Nek. Iya, Nek. Jadi pada program ini, Nek, namanya program trauma healing, yaitu proses penyembuhan dalam menghadapi bencana gitu, Nek. Program apa? Trauma healing. Trauma healing. Yang dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan beribadah. Kegiatan ibadah itu sangat membantu korban bencana dalam menerima apa yang dialaminya dengan ikhlas dan lapang dada.
Salah satu kegiatan ibadah yang dapat dijalankan untuk korban lansia yaitu mengikuti majelis taklim, Nek. Salah satu contohnya. Terus ada yang kedua, ada melakukan kegiatan produktif. Melakukan kegiatan produktif tuh seperti banyak kegiatan seperti membaca koran dan membaca buku yang Nenek suka. Nih ya, Putri ada media, ada koran, segala yang bisa Nenek dapatkan informasi-informasi terkini saat ini gitu, Nek. Nenek bisa membaca koran setiap hari guna untuk menghindari kecemasan dan traumatis pada bencana tersebut. Dan juga ada buku tentang keagamaan yang bisa Nenek pelajari dan mendapatkan informasi dari buku ini. Jadi sehingga dari buku tersebut Nenek bisa mendapatkan informasi dan mengurangi kecemasan dalam hadapi bencana. Selanjutnya ada terapi aktivitas dan exercise pada lansia. Melakukan latihan fisik secara teratur dengan tujuan meningkatkan kesehatan seperti olahraga, jalan pagi dan gerakan kecil yang bisa Nenek lakukan. Nggak perlu olahraga dong, Nek. Posenya yang biasa pagi-pagi Nenek mah menyapu rumah, menanam bunga. Itu kan termasuk olahraga ya tuh. Jadi bisalah kegiatan Nenek, terisilah kegiatan Nenek dengan aktivitas yang bisa membantu Nenek untuk biar bugar dan terhindar dari traumatis menghadapi bencana gitu, Nek. Nah, itulah penyampaian materi dari berbagai informasi untuk Nenek. Sampai di sini apakah Nenek paham apa yang sudah Putri jelaskan tadi? Terus ada yang ingin Nenek tanyakan? Ada yang Nenek tanyakan? Enggak. Oke, baiklah Nenek. Jika tidak ada yang ingin Nenek tanyakan, hanya itu yang bisa Putri sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Nenek dan menambah informasi Nenek dalam menghadapi bencana nantinya. Terima kasih atas waktunya, Nek. Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.